kita pakai jurus yang ini di sini, yang searah ini. Iya. Iya. Jadi ketika kita nyari yang kontralateral terkadang nggak dapat titik sakitnya. Terpaksa kan kalau kita cuma pakai rumusan yang patokannya ini aja, nanti yang penting kan udah kontralateral Pak. Ditusuk tapi hasilnya kurang. Karena kenapa? Ternyata kita sebenarnya nggak dapat nih titik nyerinya karena konsepnya harus dapat teci. Teci apa? Ya kayak kesetrum, pegel. Jadi kan udah pakai kontra Pak. Nah ternyata penyumbat atau kalau kata kita sinyal tubuhnya nggak di sini, ternyata di sini. Kalau di sini berarti kan jadi jurusnya jadi ini. Iya, makanya saya bilang nggak usah ini dari dua ini nanti kita ramu aja bagaimana bahasa sederhananya. Ya udah, ketika ada keluhan di sini, nyari di sini, nyari di sini, nyari di sini, gitu aja. Manfaatnya ya. Tiga-tiganya kita cari. Yang kan kalau dijelasin begitu, jadi kan teman-teman udah punya oh iya ya, yang penting saya gabungan dari dua teori ini. Nanti kalau kita pakai ini aja, suatu saat bingung nanti. Kalau saya cari Pak, nggak ketemu. Tapi udah pakai kontra aja lah. Yang penting zona yang sakit nggak pernah ditusuk, kan gitu. Nah, kalau kita asal masuk di sini aja, memang dapat energinya, tapi nggak hasilnya kurang signifikan. Kurang. Makanya yang lebih signifikan adalah cari titiknya dia. Ya, biarpun nanti kita akan sebenarnya kita akan perdalam nanti di balancing system nanti kalau teman itu kelas pendalaman. Ya, balancing system. Ya. Ini sebenarnya balancing ini ya, balancing dokter Tan penggabungan Tung dan dokter Tan ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Udah ini ya, ini clear kayak ini, clear ya. Jangan sampai bingung ya. Jadi nyari titiknya jangan bingung. Karena ini konsep dasar-dasarnya jangan sampai udah di level advance nanti nanya lagi. Advance udah kelar nih. Nanya-nanya yang prinsip-prinsip dasar ditanya. Pak, kalau ini gimana cari titik? Ya, advance udah kelar. Nah, kalau masih bingung. Kalau booster gimana? Hah? Kalau booster sendiri gimana? Booster sendiri gini Pak. Booster sendiri biasanya pengalaman saya gini, memang nanti kita cari titik sakit Pak. Kalau di tangan biasanya ya, kalau di tangan kalau kasusnya ringan ya belum berat amat ya gitu. Biasanya masih satu sisi Pak. Masih dia juga ya? Iya, maksudnya gini, nanti kalau laki-laki kiri, perempuan kanan, biasanya kayak gitu rasa nyerinya itu, dominan di situ. Tapi kalau di kaki udah penyakit berat biasanya dua-duanya ada rasa nyerinya. Oh ya, antem dua-duanya ya. Antem dua-duanya. Gitu. Biar gini, jadi sinyal tubuh ini nanti karena gini Pak, kita sudah paham ya kalau kita belajar teori di sini, nanti di sini. Kenapa nih Pak? Dia kakinya dua-duanya. Karena nanti ya di kaki ini menghasilkan energi yang lebih besar daripada di tangan. Secara teori, makanya nanti ada kasus-kasus berat kita mainnya di kaki teman-teman. Sakit ya? Di kaki nanti kita coba nih, kan nanti satu orang ya yang memang ada keluhannya maju, nanti keluhan pribadi nanti kita tusukin di paha. Itu hasilnya lebih enak lagi. Dan memang ini rasa pegelnya lebih lumayan ya teman-teman ya. Pegelnya lumayan ini, ya siap-siap aja. Tapi insya Allah enak-enak. Gilu. Nah, enak nih, ya. Ces aja. Ya, jadi nanti kalau yang booster kaki biasanya kalau penyakitnya berat, intinya dua-duanya. Tapi sebenarnya gini teman-teman tuh nggak usah terlalu gimana ya, boleh. Tapi terkadang kan gini ya, bagi ilmu ya yang jarang dipraktekkan ini suka lupa nih. Makanya yang selalu saya kedepankan bilang teman-teman yuk sering praktek ini akupuntur. Pokoknya setiap treatment apapun jangan lupa masuk jarum setiap. Kombinasian apapun masukin jarum di terakhirnya. Tusuk aja dah, mau booster kayak mau apa nanti udah biasa kita. Biar awal cuma booster doang. Umpama begitu ya, booster aja di booster lagi, ya nggak apa-apa. Tapi kedepannya jangan booster terus. Udah 6 bulan udah jalan booster terus. Ya lain lah, kembangin tekniknya. Tapi nggak ada ujian itu Pak. Hah? Nggak ada ujian. Tas lulus. Ya bukan gitu, bukan
ini kadang skill gitu kan. Ya sama masalah tadi. Kalau booster kaki yang mana Pak? Bahasa sederhananya begini aja, cari sinyalnya, udah gitu doang. Raba aja apa sih? Kalau ada masuk dua-dua, sama juga tangan. Nih Pak, ada dua-dua bijet-bijetnya Pak. Wow, dua-dua, aduh, sakit semua nih Pak. Terus langsung, udah gitu aja. Kaki juga sama, ada sinyalnya, masukin jarum. Gitu ya. Dan nanti kalau penyakitnya berat di kaki itu bisa 2 jarum, 3 jarum boosternya, teman-teman. Kan kalau kita udah praktek tadi yang booster kan biasa di ya di sini tengah, ujung sama ujung, ya gitu. Ya dan kalau itu kan ada nama-namanya lah itu. Kalau di ini kan sebenarnya adopsi dari mutung ya, ya linggu, dabai, jangkrik. Ya kita kan nggak usah ribet-ribet ngapal nama ya. Pokoknya tusuk tengah yang sakit, tusuk ujung yang sakit, tusuk belakang yang sakit. Ya gitu aja. Dabai. Ya linggu, dabai, zongkui kan gitu. Ya kalau kita hafal begitu bagus. Cuman ya Pak, ya nggak usah ngapal-ngapal lah. Itu kan hasil. Ya udah kan gitu. Ya. Iya itu ya. Poin pentingnya ya. Berikutnya, nah ini sama. Saya ulang lagi sebelum kita masuk ke yang ini. Jangan lupa ya, zona yang makin tebal-tebal, jarumnya panjang. Udah gitu aja. Pak, kalau mentok tulang gimana Pak? Aman. Nah, sekarang ini, kalau umpama nih, sekarang kasusnya keluar darah ataupun lebam, betol. Nah, sebenarnya nanti kita bisa modifikasikan, misalnya tadi kalau pakai minyak panas boleh, ataupun nanti kalau teman yang suka pijat, ya, nanti misalnya agak betol nih, agak jendol. Nah, ada trik sederhananya ya. Dipijat teman-teman, dikasih jahit itu diuar-uar gitu. Kalau teman-teman misalnya takut pasiennya komplain gitu ya, kok bentol nih Pak gitu kan, kok bentol nih bisa ditusuk. Nah ya udah, boleh dikasih counterpain boleh, ya counterpain boleh nih, atau kasih GPU boleh. Nah tapi kalau mau langsung rilis itu biasanya ya nanti biar agak ya cenderungnya udah hampir hilang lah ya, itu dikasih zait itu dipijat nih, begini teman-teman, sampai diurai pelan-pelan sampai itu hilang gitu ya. Gitu ya, jadi jangan takut ya kalau bentol gitu, bentol ungu biasa itu mah yang namanya dunia persilatan kan kadang-kadang dirempet-rempet dikit ya. Ingat ya, biar itu sakit ada venanya geser, jangan main hantam-hantam aja kena venanya bingung nanti. Geser dikit ya. Ya, oke gitu ya. Terus berikutnya tadi ya sama teman-teman, pakai jarum, senjatanya kalau bisa komplit, senjatanya komplit. Karena kenapa? Ingat ya, kalau sekarang ini kita nusuknya banyak nusuk di paha, betis itu pakai jarumnya panjang-panjang, minimal secun, mainnya secun 1,5 2. Ya jadi ya kita lihat kalau orangnya kurus gimana ya, udah jarumnya pendekin aja. Jadi kita lihat, kita mentang-mentang paha kata paling tuan paus 2 cun, nah orangnya kurus 2 cun, kan gitu. Jadi fleksibel aja kita di lapangan. Ya intinya ingat konsep sederhananya. Ketika emang orangnya ototnya kecil, tipis, ya nggak tebal-tebal, orangnya nggak gendut, orangnya kurus gitu, ya udah jarumnya sesuai aja. Oh ini orangnya kurus nih, pakai di paha atas aja 1,5 aja masih lebih, ya udah, gitu. Kalau orangnya gemuk, ya terpaksa kita kalau pakai 1,5 ini nggak nyampe deh Pak, kurang nih, makanya 2 cun, gitu ya, gitu. Jadi masalah jarum jadi nggak usah bingung ya teman-teman. Gitu. Posisi jarum harus masuk semuanya atau gimana Pak? Mentokin Pak. Kalau bisa gini, jadi gini sebenarnya, ya idealnya Pak, gitu. Kita nyari ada rasa, rasa. Terkadang rasa kayak teci ya, atau rasa kasar atau rasa pegel itu baru dapat ketika dipentokin. Tapi kalau disangahin udah, kata dia, aduh, udah bisa Pak, udah segitu aja. Ya, tambah begini ya, jadi gini, intinya kita nyari itu teman-teman, nyari itu. Sampai keluar air mata kan? Ya, ya kayak gitulah ya. Jadi teman-teman, saya ngajarin di sini ke teman-teman itu berpola pikir, jangan rumit gitu loh. Jadi, nanti yang sekarang ini nanti kita masuk ke
ini nomor 3 nih teman-teman. Nanti kita masuk di nomor 3. Ya, karena nomor 1, nomor 2, nomor 1, 2, 4 ini udah kita pelajari. Nanti kita review lagi sedikit. Oke. Nah, jangan lupa ini konsep kemiripan ya. Jangan lupa konsep kemiripan. Ini konsep kemiripan ya, jangan lupa. Siku sama lutut. Ya gitu. Telapak tangan mau mana? Telapak kaki. Gitu ya, yang mirip. Ya. Berikutnya pergelangan tangan, pergelangan kaki. Ya. Paha, lengan atas. Betis, lengan bawah. Ya gitu. Itu ya konsep kemiripan, jangan lupa. Ya gitu, masih banyak sih yang bisa kita kembangkan konsep kemiripan lagi yang lainnya ya gitu. Ya nanti konsep kemiripan anus dengan bibir. Anus dengan bibir. Titik pingsan. Terus ya, bibir atas sama bibir bawah juga bisa. Terus nanti ininya bisa sama lutut, bisa sama panggul, bisa. Jadi ngobatin ini ya, ngobatin ini biar lebih gimana gitu. Nanti kita bisa atau keluhan benjolan di sini, nanti kita bisa tusuknya di lutut ataupun di panggul. Kan lututnya sama-sama menonjol. Ya gitu. Misalnya keluhan misalnya kanker payudara, bukan kanker sampai benjolan ya. Kita cuma ngomong kanker ya. Tumor. Bengkak lah. Kalau kanker itu sarannya malah tidak ditusuk ya. Gitu. Oke. Biarpun nanti ada teori lagi kalau nusuknya titik jauh aman. Gitu. Misalnya ini kan ada pembengkak kayak kita kanker lah. Yang nggak boleh itu kan titik lokalnya. Kalau pakai titik jauh masih aman. Ya gitu. Ya tapi ada yang keterhati-hatian enggak. Ya. Oke ya. Ini sama ya. Titik atas bawah kiri kanan ini sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya. Konsepnya seperti yang tadi juga sama intinya ya. Di zona sakit nggak pernah ditusuk. Ya zona sakit nggak pernah ditusuk. Kita jadi selalu ngambil yang di seberangnya. Cari titik nyeri ya gitu. Dan kalau bisa jangan lupa ya teman-teman ya, letaknya juga sama. Kalau bisa, misalnya gini, nih ada keluhan sakit lutut di belakang. Berarti nyarinya di siku di sini. Ya, kan belakang lutut ini. Iya. Terus berikutnya, kalau ada keluhan misalnya dia merasa nih pegel nih. Anggaplah pegal di pergelangan kaki ya, pergelangan kaki di bagian dalam lah ya, pergelangan kaki. Jadi nanti kita cari titik sakitnya kan dia di pergelangan bagian dalam nih. Misalnya sebelah sini, di sini nyerinya ya, sini. Dan nanti kita ngambil di sini teman-teman nyari titik sakitnya, kan di dalam dia. Jadi kalau bisa letaknya sama, ya gitu ya. Ini untuk kasus yang nyeri-nyeri nih, jangan lupa. Ya diulangin ya. Jadi kalau misalnya nyarinya, jadi biar gak bingung. Oh iya, kan dia sakitnya di posisi dalam. Kita nyari titik nyerinya di bagian yang lain, tapi posisinya sama di bagian dalam juga, gitu ya. Paham ya? Clear kayak ini? Clear ya? Yang sama gitu ya? Iya, kalau misalnya dia nyerinya diam, cari diam juga di bagian yang lain. Ya gitu. Iya. Yang ini kan ini gampang lah ya. Tinggal yang nanti kita teman-teman praktekkan yang ini nih kapan-kapan ya, yang menyilang begini. Ya, yang terbalik dia. Yang terbalik. Nanti dipraktekkan karena nanti ya banyak yang nanti kita bisa explore nih. Ini sebenarnya nanti di konsep ini nanti ya. Kita masuk di konsep yang ini. Tangan terbalik. Ya. Kebalik. Bukan yang ini materinya. Nah ini ya teman-teman ya, ini konsep keseimbangan, ya konsep keseimbangan. Jadi nanti ya, ini nanti kan ada lihat peta ini. Jadi nanti teman-teman ya, ini ingat arah garisnya jangan lupa. Kalau melihat peta ini lihat arah garisnya, ya arah garisnya. Jadi nanti ya. Ketika misalnya begini, nanti ketika lihat nih, ini kan ada leher nih, ke pergelangan tangan nih,
Ya, jadi nanti kita ya nyari ya titik sakit di pergelangan kalau keluarnya leher. Titiknya di mana aja? Kita di sini nih teman-teman. Di sini satu nih, di sini sakit, di sini. Biasanya di sini sama di sini teman-teman. Biasanya kalau keluhan leher pakai peta ini. Ya, ingat intinya kita lihat arah garisnya. Kalau yang ini ya teman-teman. Ya, perkiraan arah garisnya. Ya, ini kalau nggak peta ini, kalau mau pakai peta ini silahkan. Kalau yang ini untuk kasus nyeri dan organ. Saya ulangin, yang ini untuk nyeri dan organ. Nyeri dan organ. Nah, contoh nih, nanti ini kan jantung ya. Jantung nanti ke sini nih. Ke tangan. Tapi jadi nanti di sini nih teman-teman, di sini. Ini sekitar sini. Iya, yin-nya. Ya. Ya. Di sini nih teman-teman nih. Sini. Ini kalau di jalur meridian aslinya ini perikardium. Di sini. Tuh. Jantung. Iya, ini kan kiri nih. Jantung nih. Kalau kita tusuk di sini, ini kan tuh petanya tuh ke sono. Cuman ini kan bisa kayak di sini ya, gambarnya ya. Tapi di sini sebenarnya teman-teman. Nanti ketemu sakitnya di sini. Itu berapa cun tadi itu? Ah? Dari Sebenarnya gini Pak, nanti kalau Bapak apa namanya, nggak usah bingung Pak. Sebenarnya gini. berapa aja gitu? Kita pegang Pak. Oh, iya. Aw katanya. Memang kalau ngelihat kalau kita pakai jalur meridian benernya, meridian bener ini 2 jari Pak. Jari. Oh iya, nah. 2 jari. Cuma kan tadi saya bilang di sini ya. Ya, berarti kan ya bener tuh. Sini. 1 jun. Ya. 1,5. Iya, 1,5 jun. Ini kan sejun. 1,5 jun, 2 jun, ya. Ini segini. Sini nih Pak. Kayak gitu. Kalau kita mau pakai peta ini. Jadi peta ini untuk kasus nyeri dan organ ya. Jadi nanti tinggal diarahin. Tapi ingat ya, patokannya Yusuf isiin. Terusnya pusar adalah apa? Tekukan. Siku atau ya, pusar adalah siku nih. Ingat ya. Tekukan siku. Pusar adalah siku ya. Lalu menunjuk isiin. Peta ini adalah nyeri dan organ. Ini kan organ nih, jantung. Tapi kan kalau leher nyeri. Kasus nyeri organ. Nah ini kayak wajah ketarik atau pening. Kita tusuk di booster nih. Kan? Salah satu fungsi booster itu kan melancarkan energi. Ya. Menghilangkan rasa sakit. Membuang patogen di arah ke atas. Makanya kan kita tusuk 3 jarum sini buat sakit kepala, pening kek, cekot-cekot kek, kayak dan ini salah satu nanti ya titik booster ini bisa buat kasus untuk menguatkan terapi Bell palsy. Iya. Dan makanya nanti gabungannya untuk Bell palsy nanti tusuknya di ST36. Nanti sisi yin masuk, ST36-nya masuk. Betis ya. Iya. Nah, tapi pakai jarumnya tuh yang 1,5 atau 2 jun. Nah, tambah lagi nanti ya 1,5 jun ke bawah. Ya. Gitu. Nanti untuk kasus yang Bell palsy. Intinya kalau yang ini teman-teman ingat ya, kasus nyeri dan organ. Karena lihat tuh, nah ini kan buat nyeri. Kalau udah nusuknya ke arah ini berarti kan organ nih. Oh, ini kan nyeri leher. Nah, ini paru. Paru di sini. Berarti paru di mana? Nih. Kan sini. Lengan ya. Terus dicari titik sakit masuk. Gitu ya. Biarpun nanti real di lapangannya, nanti kalau yang kasus di paha nanti kita bisa pakai satu titik ini bisa 2 jarum ini teman-teman. Kalau yang untuk di tangan biasanya 1 jarum bisa ketemu titik nyeri, 1 tusuk masuk sini. Tapi nanti kalau untuk di paha biasanya nanti bisa gini teman-teman. Dengan arah yang sama, di sini sakit, di sini juga sakit, tapi dia segaris.
tapi sakit juga sebelah sininya, sini masuk, di sini masuk. Tapi biasanya di paha itu, sama di betis, yang begitu. Tapi ya sakitnya di sini, tapi dia kayak menyebar ke atas, menyebar ke bawah. Dan tusuk lagi nanti. Jadi satu misalnya kalau di garis begini, nanti di sini jadi 2 jarum dengan letak yang sama, dengan arah yang sama, gitu ya. Oke, berikutnya ini tinggal patokannya, tinggal lihat arahnya aja ya teman-teman ya, arahnya. Ingat tapi yang dua yang perlu diperhatikan, ingat ya, menusuk sisi yin, menusuk sisi dalam. Yang kedua pusat adalah siku, ya gitu. Ya jadi nanti kita refreshnya itu. Yang berikutnya ini ya teman-teman, jangan lupa ini kasus organ ya, ingat ya, kayak gini panah-panah. Jadi misalnya ada keluhan di jantung, tinggal proyeksi ke tangan, gitu ya. Kita jadi ke kiri, ke kanannya, gitu. Nah misalkan kalau kita kan misalnya gini, Pak, ini kasus, kalau secara teori ya, kalau kasusnya ringan, misalnya contoh, kalau kasusnya ringan, misalnya ada keluhan dia baru nih, kayak mungkin karena sering ini kali ya, sering naik motor-motoran, pulang olahraga, banyak minum es, tidurnya malam, dia sering nyeri dada nih. Ternyata nyeri dadanya ini karena patogen dingin doang, kena di paru-paru, dia jadi sesak napas, kayak napas kayak nggak enak nih. Ternyata pas kita tusuk, kita raba, di lengan kanannya sakit, lengan kirinya enggak. Tapi kalau penyakit berat biasanya kiri dan kanan ya teman-teman, kiri dan kanan, gitu. Tapi kalau nanti bingung-bingung, udah gitu aja, setiap kasus cek aja, kiri sakit masuk, kanan sakit masuk, udah gitu aja. Ya nggak usah bingung, ya. Daripada gini, oh iya, kalau kata awal dulu waktu latihan, kalau penyakit ringan itu satu yang sini dong, apa, satu sisi apa 2 sisi ya? Ah gitu kan, pada mikir, oh ya, ya gitu aja, bahasa sederhana tinggal pencet aja. Tapi kalau real teorinya, keluhan ringan satu sisi, tergantung letak organnya. Kalau organnya di kiri ya tusuknya di kiri, organnya di kanan tusuknya di kanan. Itu kasus ringan. Kasus berat tusuk kiri kanan. Karena nanti ada bahasanya, kenapa bisa begitu? Ternyata organ kita tuh saling keterkaitan organ kita. Makanya nanti dalam hukum 5 unsur itu ada hukum saling menghidupi organ. Ketika satu masalah, organ lain bermasalah. Ya, jadi gitu ya, nanti di hukum 5 unsur. Jadi katla itu kayu, api, ya, tanah, logam, air. Itu kalau di hukum 5 unsur. Jadi saling, misalnya satu organ masalah nih, nah berdampak ke organ lainnya. Nanti bahasa jadi panjang lah kalau gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah sama nanti kalau keluhan lambung juga, lambung kronis, ya udah tusuk. Lambung kan kita tahu letaknya di kiri, tapi karena dia udah penyakitnya sudah lama, berdampak ke liver. Dari lambung berdampaknya ke liver, tusuknya kiri dan kanan. Itu doang ya. Gitu. Tetap nyari titik sakit. Ya, gitu. Penjaruman sesuai dengan orangnya. Orangnya gemuk, jarumnya panjang. Orangnya sedang-sedang aja, tapi kita nggak punya Pak jarum pendek, karena kita main jarum panjang dulu, ya udah pakai jarum panjang tapi jangan dipulin, itu aja. Bahasa sederhana gini teman-teman, lebih baik kepanjangan daripada kependekan, itu aja. Ya, bahasa sederhana gitu. Jadi misalnya gini, kita mau nebang pohon gede, gedenya kegedean nih, nggak apa-apa, daripada kita nebang pohon gede, gedenya kekecilan. Iya, jadi bahasa sederhana gitu. Yang ideal mah sesuai dengan kita tahu, kita balik, oh orang segini 1 cun cukup nih. Ah gitu kan bisa prediksi kan, orangnya gini kan. Tapi kalau kita belum bisa prediksi begitu, aduh nih pakai ukuran segini, pakai mas cun, nyampe ya. Kita udah ragu gitu tuh. Ah jangan deh udah. Kalau kita oh ini nyampe nih, udah masuk pakai secun. Kalau kita masih ragu-ragu secun 1,5 cun ini ya. Ah, ketika ragu begitu, pilihannya 2. Jangan pakai yang kecil, pakai yang gede. Karena nanti kalaupun lebih tinggal mentokin. Bagaimana mentok tulang Pak? Aman. Kalau nusuk dada ini ya nggak aman Pak. Nusuk dada nggak aman, nusuk ini mah aman Pak. Nusuk ini. Kalau nusuk di sini nusuknya miring Pak. Jadi ke sini boleh, jadi ke sini boleh. Kalau nusuk dada kan takutnya tusuk kena organ. Ya, kecuali nusuknya perut Pak. Perut nusuk tegak lurus nggak apa-apa, karena di perut kita itu ada lapisan Pak. Jadi pertama kulit, lemak, ada lagi namanya lapisannya lagi
untuk nutupin organ. Kalau misalnya itu kita tembus, nah beneran itu. Udah mentok nih, penasaran. Tusuk lagi di dalam, bisa masuk rumah sakit. Jadi kalau kita tusuk perut tuh udah kayak mentok, kita dorong aja Pak. Tak, mentok udah, segitu mentoknya, nggak usah dipaksa. Udah gitu aja, aman itu. Cuman kalau penasaran, jawab kita, ya. Ya. Indikasinya sama ya teman-temannya, atas bawah bisa nih. Ya, kasus organ. Ya, contoh ya teman-teman. Jadi ini saya kasih contohnya satu aja ya, karena kita masih banyak materi. Saya ulang lagi review keluhan jantung. Kan jantung begini ya, kayak gini. Iya. Sini. Yang gini. Penyakit jantungnya udah lama nih, kan kiri kanan. Sakit di dua-duanya. Tusuk kiri kanan. Berikutnya kita pakai proyeksi yang itu dong. Kebalik, iya. Jadi begini kan? Iya. Di sini berarti kita cari, ini sakit. Tusuk. Sakit kita cari. Ya sakit. Ini sakit Pak, sini Pak. Masuk nyeri banget rasanya. Masuk jarum. Kita cek di sini. Sakit enggak? Kalau luka gimana? Ya udah. Enggak usah. Sakit, tusuk juga. Gitu ingat ya. Jangan maksain. Kalau nggak sakit nggak usah, jangan ditusuk. Gitu ya. Jadi ketika ada sinyalnya sakit biasanya kalau penyakit ini udah pasti ya biasanya. Ini kiri kanan udah pasti ini. Dua ini udah pasti. Ini sama ini yang belum pasti. Lihat sinyalnya. Itu ya. Jadi kalau mau pakai, jadi Pak, kenapa kita perlu begini Pak? Memodifikasi satu tangan, dua tangan normal dan tangan terbalik, intinya memaksimalkan hasil. Intinya begitu. Untuk memaksimalkan ikhtiar kita. Ya gitu, ya. Gitu. Tengah persis. Tengah. Dekat nadi. Ya kan jam tusuk nadinya. Iya, geser Pak. Sampingnya ya? Iya. Di sampingnya persis. Iya. Oh. Ya, enggak. Jadi caranya salah satu caranya kan nekuk begini, Pak. Iya, gitu. Nekuk begini, ini kan kelihatan tuh birunya, di samping birunya. Iya, sampingnya kan. Sampingnya. Tapi kalau dicek pas kok ada birunya, jangan pasang juga sampingnya. Caranya bisa juga kita teman-teman digeser ya, kayak begini. Geser dikit baru tusuk. Iya, iya. Kalau pakai dua jari kan enak, geser ini baru masuk. Ya gitu. Ya. Gitu. Ini dari sini sama ya, di kasus-kasus organ yang lain sama. Ya, intinya cari sinyalnya di tangan normal dan tangan kebalik. Ya itu kita ngomong gitu ya. Ini juga sama nih. Ya ini sama kayak tadi juga, ingat ya patokannya sama. Ya, ini untuk kasus nyeri dan organ. Nyeri dan organ ya. Ini kenapa nih saya contoh. Nah, ini kan leher nih nyeri. Ini kan kaki untuk organ, ini juga organ. Ya intinya, tapi dari ini nanti untuk kasus nyeri dan organ, berikutnya sisihin, untuk sisihin ingat pusar adalah lutut, perut adalah lutut, perut adalah ini kan pusar dan dianggapnya pusar lah ya, pusar atau lutut, pusar ataupun perut, dia nanti proyeksinya ke perut. Ya memang itu ada jalur meridiannya. Makanya nanti ada keluhan-keluhan begah-begah, teman-teman ngambil aja di lutut. Misalnya ada pasien nih, Pak saya begah banget nih Pak, yang ngambil aja siku, titik siku, keliling siku sakit, tusuk, keliling lutut sakit, tusuk, udah tadi insya Allah enak perutnya, asal anget kayak, oh jadi enteng ya Pak, nah gitu, ya, gitu aja. Kalau misalnya kan ada misalnya keluhan, pas habis makan begah lah, apa, pokoknya nanti, ya kadang-kadang nggak perlu ngambil titik lambung, titik di keliling lutut udah enak, ya, gitu. Pakai dikocok gitu kan? Kalau yang belum dapat, kalau dimasuk udah ketemu udah nggak usah. Set, au, kita gini lagi. Leak ya. Wah, keterusan. Ya nggak gitu-gitu juga. Nggak gitu-gitu juga. Jadi kalau udah masuk udah nyet, udah kesetrum dia, udah jangan dikocok-kocok, kecuali dimasuk dia diem doang, nggak ada ekspresi, nggak ada apa. Oh, belum tahu, jadi diam. Wow, udah. Salah persepsi saya. Kita yang di kelas nanti ini ya di seperti gini ya. Nanti Pak kan pernah ada pertanyaan Pak, kalau nanti di kita di apa namanya boleh nggak pakai stimulator Pak? Pakai stimulator sebenarnya sih boleh sih, boleh.
Cuman nanti kita lihat ya tingkat apa ya dia kalau misalnya kita lihat nih, kita kan punya feeling ya, kita punya feeling tusukan kita nih kayaknya udah nyeri, udah bikin dia sakit banget ya sih. Cuma kalau kita tusuk-tusuk, kok kayaknya biasa-biasa aja nih orang. Karena berarti nih secara konsep tusukan kita nih kurang pas nih. Terutama nanti kita tusuknya di paha. Oh iya, Pak Effendi ya. Berarti nanti boleh kita pakai stimulator untuk memaksimalkan hasil. Kalau Effendi. Ada bisa pakai stimulator? Aduh. Boneka. Bonusnya itu di stimulator ya harusnya. Boneka apa? Boneka apa? Enggak Pak, alat stimulator Pak. Oh. KWD. KWD. Kayak KWD. Ya, bisa itu pakai di paha. Tadi stimulator dipakai KWD. Nanti jalur titik-titiknya di stimulator. Bapak-bapak waktu yang kita Kalian juga gini sama ya teman-teman ya. bisa Kalau jadi kalian juga sama ya. Sama ya. Ya apa-apa Nanti ya. pulang malam. Pusar, lutut ya. Pusar, lutut. Gampang aja teman, kita kan ada pendalaman. Tenang. Kalau ini tinggal ngomong pendalaman kita. Siap. Ya. Yang ini pusar adalah lutut. Dan bisa gini ya. Saya dekat pendalaman sekali, pengen ikut lagi, nggak ada yang larang teman-teman. Nggak ada yang larang. Saya ikut ya teman-teman ya. Ini tusuk tulang belakang, ini pentingnya. Tulang belakang penting. Jadi nanti nggak jauh-jauh teman-teman ya. Nusuknya ya di siku teman-teman, di siku nusuknya di siku. Sekarang ya di siku. Jadi ternyata kan kalau kita perhatikan ya, ini ya. Kalau diketik garis terus teman-teman Ke belakang. ya gini. Ya, Sikut, jadi di pusar kita hampir searah dengan sikut kita, pusar kita. Ya pusar nih, ya ini tuh. Dari lurusnya kan gitu tuh ya. Iya. Tuh. Jadi nanti kalau untuk keluhan sakit pinggang, ingat ya di samping ya teman-teman ya. Oh, pinggiran. Dominan sakitnya di samping. Oh, Kalau betul. tulang belakang, tapi tusuknya kiri kanan ya. Kalau tulang kan tulang belakang satu tengah. Ya. Jadi ketika organnya di tengah, kiri kanan. Otomatis. Pankreas satu nggak di pankreas? Satu. Tengah nggak dia letaknya? Tengah. Tengah, ya kiri kanan. Otomatis dia. Gula ya. Hah? Ya pakai. Iya, penyakit gula diabetes, tusuknya kiri kanan, paha juga kaki nanti tusuknya Berarti- di sini di tangan kiri kanan, kaki kiri kanan gitu. Berarti tulang belakang kena, pankreas kena. Iya, itu ya. Jadi nanti ingat ya tusuknya di sini. Nih, Selalu ini ya? Hah? Bukan. Selalu ini? nih di sini Pak nyamping Pak, di sini Mas Edel samping. Lateral. Nih, Oh, di sini, Mas pijit nih maksudnya. sini. Tapi kan masih sisihin masih ya, iya masih. sisihin tapi pinggir. Pinggir, Biasanya kan pinggir. biasanya di split. Iya. Kalau organ biasanya di tengah. Biasanya kalau organ biasanya di tengah, di Iya. organ ya, atau minggir dikit lah. Tapi kalau tulang belakang biasanya jadinya di samping di sini Pak. Jadinya di samping. Jadi nanti kalau misalnya sakit pinggang paling nggak jauh dari sini Pak. Di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit. Ini cuma 3 sini paling. Nggak jauh-jauh dari sini lah. Nih. Sini, sini. Di sini ini ada titik sakit nih. Iya. Iya. Coba aja tekan sendiri kalau ada sakit pinggang. Tekan sendiri. Iya. Sakit ya pasti. Sakit. Coba aja tekan sendiri. Ini saya pinggang misalnya capean nih, kecapean misalnya nggak mesti sakit pinggang, kecapean dia pinggang jadi pegel. Tapi di sini sakit ini. Coba aja. Oh iya. Iya, coba aja. Nih, Motoran. pikir nih, jangan